Jadi kalau batin kita itu kuat, tangguh, semangat, apa sih yang tidak bisa? Maunya Dr. Sutomo itu. Kalau batin kita sudah serius ingin mencapainya, sungguh-sungguh ingin mencapainya, semangat kita tinggi, pantang menyerah, apa yang tidak mungkin. Jadi, sayangnya kita selama ini lebih banyak fokus ke materi. Untuk sukses kita harus punya ini, punya infrastruktur itu, punya bangunan ini, bangunan itu, punya fasilitas ini, fasilitas itu di luar diri kita. Padahal kata Dr. Sutomo yang pertama harus menyala itu diri kita, batin kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari kita lanjut lagi belajar kita, ngaji kita. Ayo kita ketemu beliau, Dr. Sutomo. Teman-teman pasti kenal ya, paling tidak yang pernah sekolah, pernah dengar nama beliau. Meskipun sering rancu dengan tokoh kedua besok, minggu depan. Namanya sama-sama Sutomo. Ini kalau yang minggu depan kita akrab dengan panggilan Bung Tomo. Ini dua orang yang berbeda. Kalau Dr. Sutomo ini kelahiran tahun 1888. Kemudian meninggalnya 1938. Terkenal sebagai pendiri Budi Utomo 1908. Di dekat dengan angka 8. Beliau ini kelahiran Ngepeh desanya, kecamatannya Loceret, kabupatennya Nganjuk, Jawa Timur. Anaknya bangsawan namanya Raden Suwaji. Sebenarnya nama asli beliau itu Raden Subroto, bukan Sutomo. Cuma mungkin karena anaknya bangsawan, beliau itu waktu kecil nakalnya luar biasa. Jadi sampai orang tuanya juga susah ngadepi anak yang nakal itu. Dan dapat nama Sutomo itu karena satu ketika dia ini daftar di sekolah, kalau sekarang SMP ya. Terus tidak diterima. Mungkin karena track recordnya Subroto ini. Terus sama pamannya didaftarkan lagi di sekolah tempat sepupunya. Biar tidak ketahuan track recordnya, terus namanya diganti Sutomo. Jadi terus masuklah sampai sekarang dikenal namanya Sutomo. Beliau ini yang bisa menjinakkan pamannya tadi. Pamannya nanti yang banyak ngajari penenangan diri, spiritualitas, dan lain sebagainya. Nanti mungkin beliau punya pandangan tersendiri tentang spiritualitas. Kemudian ya beliau dokter karena sekolah nanti di Stovia. Stovia itu ya sekolah dokter. Mungkin kalau sekarang cikal bakalnya Fakultas Ilmu Kedokteran di UI. Cuma ya awal-awal kuliah beliau tidak terlalu serius, ya nakalnya masih tetap. Jadi sampai bapaknya susah. Ini anak ini diapakke yo. Terus nanti terkenal sekali, bapaknya sampai ngirim surat pada beliau. Ini saya bawakan suratnya ini. Suratnya khas bapak-bapak Jawa Timur. Tapi memang itu panggilan akrab bapaknya pada beliau ya. Tak bacakan ya. Cuma yang bagian itunya pelan-pelan saja. Jadi kata ayahnya begini. Saya sedih. Mengapa kamu berbuat demikian, Cuk? Ya ini mungkin panggilan akrabnya.
panggilan akrabnya. Bagi saya, sedikit artinya uang yang saya kirimkan setiap bulan kepadamu. Demikian pula susah payah yang saya lakukan supaya kamu bisa meneruskan sekolah tersebut. Yang membuatku sedih khusus karena kamu menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan kepadamu. Jadi kata bapaknya, aku ndak eman uangku, aku ndak sayang dengan capek lelahku, tapi eman-eman kesempatanmu. Ingat bangsamu, Cok. Gitu. Ini bapaknya loh ya. Bangsamu yang dijajah Belanda, mereka harus ditolong. Siapa yang akan menolong jika bukan anak negeri sendiri? Dan jika kamu kelak berhasil menjadi dokter, kamu bisa berbuat banyak. Orang Belanda tidak bisa mendekati mereka, sedangkan kamu mampu. Maklum, kamu ngerti cara mereka hidup dan berpikir. Cok, harus ada orang yang mimpin mereka. Saya selalu berdoa, semoga sesudah menjadi dokter kelak, kamu bisa menjadi pemimpin bangsamu. Bangsa yang kini melarat karena seluruh kekayaannya dihabisi oleh bangsa penjajah. Ternyata kini waktumu kau habiskan secara sia-sia, Cok. Saya yakin kamu bisa mengikuti pelajaran itu asal kamu mau. Bukankah mengenai hal itu pernah kamu perhatikan ketika bersekolah di Bangil dulu? Jadi, Cok, saya harap sesudah menerima surat ini kamu akan berubah. Saya percaya kamu bisa. Malah jika kamu mau, setiap anak Belanda dapat engkau kalahkan. Ingat, Cok, bangsamu menunggu. Jangan sia-siakan harapan mereka itu. Ya, kalimat-kalimatnya bagus. Bayangkan teman-teman, ini suratnya bapak kalian masing-masing padamu. Di teguran mereka padamu untuk serius mulai sekarang. Bangsamu menunggu. Kalau kalian ingin perbaikan bangsa ini, kuncinya di kalian. Seriusilah sejak sekarang. Nah, setelah itu Dr. Sutomo ini mulai sadar, apalagi setelah ayahnya meninggal. Itu jadi titik balik nanti dalam kehidupan beliau. Itu pukulan tersendiri karena Dr. Sutomo ini anak sulung. Harus menanggung nanti hidup keluarganya. Ceritanya sampai beliau mengurung diri beberapa lama sebelum nanti kemudian kembali lagi dengan semangat baru, keseriusan yang baru. Kemudian lulus beliau sekitar tahun 1911. Nanti beliau praktek dokter di dalam jangka waktu agak lama. Ya setelah orang tuanya meninggal, sebenarnya beberapa bulan kemudian ketemu Dr. Wahidin, yang dari situ nanti cikal bakal lahirnya Budi Utomo, yang diinisiasi dari Stovia. Tapi ya setelah lulus beliau tetap praktek kedokteran. Pindah-pindah kemana-mana, pernah ke Semarang, pernah ke Malang, pernah ke Tuban. Sampai ketemu istri beliau waktu praktek dokter di Bluro. Jadi di Bluro ketemu perawat Belanda, bule, perempuan. Ini cerita tersendiri karena nanti banyak pihak tidak setuju. Orang Belanda juga tidak mau punya menantu orang pribumi. Para tokoh pribumi yang sedang berjuang, tokoh pergerakan juga tidak terlalu suka. Tapi ya kalau sudah terlanjur cinta, mau gimana lagi? Nah, beliau terus menikah sekitar tahun 1917. Nikah dapat 2 tahun, istrinya ditinggal karena beliau dapat beasiswa
ke Amsterdam melanjutkan pendidikan dokternya. Nanti masih ditambah mengambil spesialis kulit dan kelamin di Jerman. Setelah itu kembali lagi. Nanti buka praktek di Surabaya dan beliau terkenal praktek pengobatannya gratis. Jadi kalau beliau buka praktek dokter itu tidak ada tarifnya, cuma nanti di depan itu ada kayak kotaknya masjid, itu silahkan yang ngasih di situ sih berapa saja suka-suka. Tuh, Dr. Sutomo. Setelah itu beliau aktif lagi di pergerakan. Cuma saat itu beliau tidak tertarik untuk kembali ke Budi Utomo karena bagi dia Budi Utomo agak konservatif. Ada SI, tapi bagi dia SI terlalu istilahnya kalau sekarang mungkin lebih radikal ya, terlalu ekstrim di Islam. Ada komunis juga bagi dia ekstrim. Akhirnya beliau bikin satu kelompok studi malahan namanya Indonesia Study Club, yang nanti ini berkembang jadi partai, kalau tidak salah ya, Persatuan atau Indonesia Bersatu, PIB. Yang ini nanti pada akhirnya jadi partai baru ketika Budi Utomo gabung ke PIB, melahirkan namanya Partai Indonesia Raya. Perindra, bukan Gerindra ya. Oh, Parindra, Partai Indonesia Raya. Baik, itu sejarah ya. Nanti beliau meninggal tahun 1938. Ada yang bilang karena sakit jantung, tapi ya memang sudah usia, karena sebelumnya istri beliau meninggal lebih dulu, beberapa tahun sebelumnya. Baik, malam ini kita tidak belajar semua gagasan beliau. Beliau rajin nulis, tulisan-tulisan beliau banyak. Cuma kita ambil beberapa sesuai tema yang kita angkat malam hari ini tentang membangunkan jiwa kebangsaan. Kita kalau nyanyi lagu Indonesia Raya itu kan ada bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah, malam ini kita belajar dari beliau. Bagaimana sih cara membangunkan jiwa kebangsaan itu? Mungkin hari ini penting, tema-tema seperti ini rasanya klasik. Mungkin beberapa di antara teman-teman nganggapnya ala Pak diulang-ulang jemu, tapi bagi saya penting. Karena kebangsaan itu bagian dari identitas kita. Bulan lalu kita belajar tentang krisis identitas, krisis eksistensial. Itu bisa saja di antara akarnya ada di sini. Kita lupa nilai-nilai kebangsaan kita. Yuk, bismillah ya, kita belajar sekarang tentang gagasan beliau. Bagaimana cara kita membangunkan kembali jiwa kebangsaan kita. Saya tahu belakangan kita rasanya pesimis sekali jadi orang Indonesia itu ya. Mau dibawa kemana bangsa ini kita juga bingung. Ya kita belajar sekarang. Dari beliau. Ini beliau kan meninggal 1938. Bangsa ini belum merdeka. Tapi pikiran-pikiran beliau sudah luar biasa kalau teman-teman mau mencermatinya. Ya, bismillah kita mulai. Yang pertama saya buka dari satu kalimat pidato beliau waktu 25 tahun Budi Utomo. Tahun 33 di Surabaya. Pidato itu secara umum maksudnya kalimat ini. Sudah 25 tahun kita berusaha membangunkan pikiran bangsa. Tetapi yang jauh lebih sukar ialah membangunkan jiwanya yang telah lama tertidur oleh penderitaan penjajahan. Ini kan Budi Utomo 1908 sampai 1933, perjuangan panjang untuk membangunkan bangsa ini. Kalau membangunkan pikiran mungkin sulit,
Tapi bisa ditempuh. Yang paling sulit kata beliau membangunkan jiwanya. Terlalu lama dijajah, jiwa ini jadi sulit mau digenjot untuk maju, digenjot untuk berkembang. Jadi mentalnya sudah pesimis. Melihat apa-apa rasanya gelap saja. Sudah terlalu lama dijajah. Jangan-jangan sudah nyaman dengan penjajahan. Sering saya sampaikan ya, kadang-kadang orang itu bukan sepenuhnya salah yang jajah bisa menjajah, kadang-kadang karena mentalnya sendiri, mental minta dijajah. Banyak di antara kita yang kalau dulu pernah teman-teman coba dicek ya waktu kita ngaji Erich Fromm yang judulnya Lari dari Kebebasan. Banyak orang yang lari dari kebebasan, menghindar dari kebebasan kemerdekaannya karena males mikir, males bertanggung jawab, males milih yang terbaik untuk hidupnya, karena ini semua capek, melelahkan. Orang lebih suka, sudahlah atur saja saya, enaknya gimana? Karena kalau tinggal diatur itu kita tidak capek, tidak lelah. Padahal zaman ini sedang dijajah. Kalau sudah dijajah kok mentalnya nyaman dengan penjajahan itu, ini berat sudah perjuangan. Maka kata Dr. Sutomo, yang jauh lebih sukar ialah membangunkan jiwanya. Jadi penjajahan itu kata beliau, yang paling berat bukan kok terus jatuh miskin atau tersiksa fisiknya. Yang paling berat orang dijajah itu, yang pertama semangatnya hilang, harga dirinya jatuh, kesadaran dirinya sebagai bangsa juga pelan-pelan luntur. Mungkin zaman itu sudah mulai banyak, enak ikut Belanda. Apa-apanya serba modern, serba canggih. Lupa dengan nasib bangsanya. Jadi di tulisan-tulisannya Dr. Sutomo beliau menjelaskan penjajahan panjang itu menciptakan mental yang rendah diri di hadapan bangsa asing. Percaya dirinya jatuh. Kemudian menidurkan kemauan untuk memperbaiki nasib. Nah, jangan-jangan sampai sekarang mental kita itu mental inferior, rendah diri. Kalau ketemu orang luar negeri kita grogi. Ketemu bule kita tidak berani. Minggir-minggir khawatir diajak ngomong. Alasannya, bahasa Inggris saya jelek Pak. Lah yang itu di kita diajak ngomong bahasa Indonesia saja. Nah dia tidak ngerti Pak. Dia yang harus ngerti di Indonesia. Kan gitu logikanya. Tapi kan kamu yang minder. Gitu. Sementara kan kalau kamu yang keluar kan ingin, wah ini harus ngerti bahasa Inggris, ini harus ngerti, kan kamu gitu. Ya harusnya mereka kesini juga gitu toh. Logika sederhananya. Tapi kan kamu milih minggir saja, Pak, saya tidak ngerti bahasa Inggris. Nah ini jangan-jangan ini bagian dari mental rendah diri. Kalau sudah rujukan-rujukan barat, misalnya tokoh-tokoh besar, filosof-filosof barat, kita merasa kerennya luar biasa. Ya, kalau rujukan-rujukan lokal, orang-orang kita sendiri, itu rasanya kurang keren, kurang gaya. Kalau kamu ngutip, menurut filosof Heidegger, wah itu rasanya mantap, luar biasa. Menurut Stoikisme, Marcus Aurelius, itu mungkin hebat. Jadi kalau sudah menurut Ronggo Warsito, menurut itu rasanya kurang wow. Nah, ini mungkin hubungannya dengan mental. Kita tidak pede dengan bangsa kita sendiri. Kita tidak percaya diri. Akhirnya kita pasif saja. Yang kemarin-kemarin banyak dibahas, mental kita terus jatuhnya konsumtif saja. Kita user saja, kita pengguna saja dari segala yang mereka produksi. Jiwa kita tidur. Inilah terus Dr. Sutomo menggagas, ini kebangkitan nasional itu yang paling utama sebenarnya bukan ngusir penjajahnya.
tetapi membangunkan jiwanya. Dan ini tidak gampang. Itulah mengapa nanti Budi Utomo itu didirikan bukan sebagai partai politik awalnya, tapi semacam gerakan, perkumpulan, pendidikan, persatuan, jenis-jenis itu. Jadi tidak sejak awal jadi partai politik. Karena memang proyek awalnya menyadarkan. Disitulah pentingnya kita membangunkan jiwa kita, membangunkan kesadaran kita. Kami itu orang Indonesia loh. Dengan segala pride-mu, kebanggaanmu sebagai orang Indonesia, bangkitlah. Tunjukkan bahwa kalian hebat. Tunjukkan bahwa kalian luar biasa. Nenek moyangmu sudah membuktikan kehebatan mereka, sekarang giliranmu. Mental ini yang sulit, kata Dr. Sutomo. Banyak di antara kita yang pesimis saja melihat bangsanya, bahkan banyak juga yang sinis, yang nyinyir terhadap bangsanya sendiri. Wah, ini problem kita hari ini. Kita tidak punya pride. Nah, berarti apa proyek membangunkan itu? Yang pertama, ini proyek membangunkan kesadaran diri dan harga diri. Jadi jalan membangunkan jiwa bangsa itu yang pertama, kita harus sadar diri. Ini kalau bahasa Inggrisnya self-awareness, dan punya harga diri. Kata Dr. Sutomo, bangsa yang tidak kenal dirinya, tidak insaf akan dirinya sendiri, tidak mungkin dapat berdiri dengan tegak. Apalagi melangkah dengan pasti. Di bangsa yang tidak insaf dengan dirinya, ya dia tidak paham siapa dirinya, tidak ngerti jati dirinya. Kalau dia tidak kenal dirinya, dia tidak kenal kehebatannya, kelebihannya, dan juga di titik mana kekurangannya. Loh, kalau kita seperti ini, ya kita tidak bisa tegak jadi diri kita. Yang terjadi apa? Ya kita niru saja, kita nempel saja keluar diri kita. Bahwa hebat itu begini loh, seperti bangsa sana loh. Bahwa luar biasa itu begini loh, seperti kelompok yang sana loh. Bahwa, dan semuanya rujukannya keluar diri kita. Kenapa begitu? Karena kita tidak kenal diri kita sendiri. Jadi kita tidak kenal ciri kita. Padahal mungkin kalau kita kenal ciri kita, bisa saja kita tidak akan seterikat itu, tidak akan senempel itu, setergantung itu dengan di luar diri. Tapi Pak, kan faktanya luar itu kan lebih maju dibandingkan kita misalnya. Realistis saja lah Pak. Ya problemnya bukan luar sudah maju atau belum. Pertanyaannya adalah maju dalam hal apa? Di bidang apa? Nah, pertanyaannya kan di situ. Ya kalau kamu lihat sisi dia yang majunya, ya dalam sisi itu mungkin kita memang kalah. Tapi apa iya 100% sepenuhnya bangsa kita dengan segala ragam kebudayaannya itu kalah maju dengan mereka? Ya kalau kita membanding di aspek yang mereka pas maju, ya kita kalah. Tapi apa iya semua aspek kita mundur? Jadi ini yang jarang kita tanyakan. Pak, secara sains dan teknologi kan kita agak kalah Pak, itu Pak, terbelakang. Mungkin ya. Tapi apa hidup itu hanya satu dimensi tentang sains dan teknologi saja? Apa tidak ada satu dua hal identitasmu yang membanggakan? Oh, itu kan kita jarang mikir ke sana. Akhirnya apa? Kita kehilangan pride kita tentang diri kita sendiri. Oke. Tapi kan kita dijajah lama Pak. Misalnya, apa yang dibanggakan dari bangsa yang lama dijajah? Ya tetap saja banyak ada kok. Misalnya kalian bisa menyebut kita bisa tahan lama dijajah dan tidak putus asa. Itu kehebatan tersendiri. Sesulit apapun situasi kita, coba kalian keluar.
Oh, mungkin kalau dibandingkan di luar, kalian lebih banyak lihat orang ketawa-ketawa, santai-santai dibandingkan mereka. Misalnya, oh itu mungkin kelebihan tersendiri itu kalau diolah dengan tepat bisa luar biasa. Jadi kita masih tetap bisa senyum, sepahit apapun situasinya, itu luar biasa. Masih banyak ketemu orang ketawa-ketawa di sini, meskipun kondisinya betapa memilukan. Itu kehebatan tersendiri. Ya, kalau kata Ki Hajar dan kawan-kawan waktu berdebat dengan Sultan Takdir Ali Sabana, budaya kita itu luhur. Dari sisi kemanusiaan, spiritualitas, religiusitas kita kuat. Oh, ini salah satu gambaran ya. Ayo bangun kesadaran dirimu, sadari dirimu bahwa kamu hebat di bidangmu yang memang kamu hebat. Bangsa kita ini luar biasa dalam aspek-aspek yang memang luar biasa. Ada kurangnya ya, tapi tidak harus membuat kita minder, tidak punya harga diri. Kita punya nilai-nilai sendiri, kita punya identitas sendiri, kita punya karakter sendiri. Jangan mau terseret arus zaman begitu saja. Ayo kita tegak sebagai diri kita. Ini sudah diajarkan sejak Dr. Sutomo. Sudah disadari. Jadi ini pengingat ya, kalau teman-teman bangunlah jiwanya, berarti pertama-tama batinmu. Sadari dirimu, kenali dirimu. Loh, kalau kamu dirimu sendiri tidak kenal, gimana kalian bisa mengenal yang lain? Gimana kalian bisa maju? Gimana kalian bisa merancang strategi untuk sukses? Wong tidak kenal dirimu. Dan punyalah harga diri. Punya harga diri itu kita tidak menegokan nilai-nilai kita, identitas kita, karakter kita hanya demi kesenangan sesaat, keuntungan sementara, dan lain sejenisnya. Ini namanya orang yang punya harga diri. Bangsa juga begitu. Semoga bangsa kita masih punya harga diri. Tidak sekedar karena kepingin berdaya di bidang ekonomi terus menjual harga dirinya. Karena kuncinya kejayaan, keberhasilan itu ada di jiwa, di batin. Dan bangunnya jiwa itu diawali dari kesadaran diri dan kepemilikan harga diri. Awalnya di situ. Terus beliau melanjutkan di salah satu tulisannya bahwa kuncinya maju itu memang ada di jiwa, ada di batin. Ini satu paragraf dari tulisan beliau. Di zaman materialisme ini, di mana orang menyembah pada keduniawian, banyak orang yang berpendapat bahwa semua daya upaya dan pekerjaan itu timbulnya dari daya kekuatan lahiriah belaka. Di tanah Indonesia ini sekarang tidak sedikit orang yang dalam hidupnya hanya mementingkan hal-hal jasmaniah saja. Tidak hanya di kalangan para priayi atau pedagang saja, melainkan di kalangan kaum terpelajar dan kaum cendekiawan pun banyak yang bersikap demikian. Ini yang diprihatinkan yang terakhir. Harusnya kaum terpelajar, kaum cendekiawan itu jadi pengendali. Tapi ternyata ya tidak, jatuh pada materialisme. Kata beliau, kekuatan batin sebenarnya merupakan kekuasaan yang tersembunyi, gaib, mengagumkan. Dapat diibaratkan bisa memindahkan gunung, mengeringkan samudera, menghidupkan orang mati, dan lain sebagainya. Ini ibaratnya ya. Jadi kalau batin kita itu kuat, tangguh, semangat, apa sih yang tidak bisa? Maunya Dr. Sutomo itu. Kalau batin kita sudah serius ingin mencapainya, sungguh-sungguh ingin mencapainya, semangat kita tinggi, pantang menyerah, apa yang tidak mungkin? Jadi sayangnya kita selama ini lebih banyak fokus ke materi. Untuk sukses kita harus punya ini, punya infrastruktur itu, punya
bangunan ini, bangunan itu, punya fasilitas ini, fasilitas itu di luar diri kita. Padahal kata Dr. Sutomo, yang pertama harus menyala itu diri kita, batin kita. Maka sekarang perlu sekali kita berusaha memperoleh kekuatan batin itu guna menggugah kesadaran bangsa kita yang hidupnya hanya mengejar hal-hal keduniawian belaka tanpa mempedulikan perbuatan baik dan kepentingan umum. Ayo ya mulai, kalau mengikuti Dr. Sutomo ini, fokus kita ke materi ayo banyak dikurangi, fokus dulu ke jiwa kita. Kalau jiwa kita beres, materi mengurusnya lebih gampang. Tapi kalau jiwa kita, mental kita kacau, materi justru akan semakin jauh. Jadi kalau kita kurang semangat, kalau kita tidak punya harga diri, kalau kita lemes, putus asa, itu kan semua di dalam. Fasilitas apapun di luar diri kita tidak akan ada gunanya. Secanggih apapun infrastruktur kita siapkan, kalau mentalnya bukan mental yang beres, kalau batinnya dan jiwanya tidak siap, tidak ada gunanya infrastruktur itu. Jadi maka kekuatan batin jadi kunci sebelum kita membangun fisik. Jadi ini langkah pertama untuk membangunkan jiwa bangsa. Kesadaran diri dan harga diri dan kekuatan batin. Langkah kedua, ini saya potong-potongkan, saya ambilkan dari tulisan-tulisan beliau ya. Membangunkan jiwa bangsa itu kunci yang kedua adalah pendidikan. Istilahnya beliau, pendidikan itu obornya jiwa. Yang menyalakan jiwa itu pendidikan. Dan fungsi pendidikan yang paling utama menurut beliau adalah pendidikan karakter dan budi pekerti. Ada kalimat yang terkenal dari beliau, kemajuan tanpa budi pekerti berarti bencana. Ini contohnya banyak lah ya. HP-mu, smartphone-mu tambah canggih, tapi kalau moralmu rusak, kecanggihan itu hanya jadi alat untuk kerusakan. Kalau pikiranmu kotor, kecanggihan alat tadi hanya jadi mediamu untuk mencari kekotoran. Seperti jiwa batin tadi, maka budi pekerti juga jadi alasnya. Kan sering kalian dengar kalimat belakangan ini, adab fauqal ilm. Adab itu lebih kita dulukan daripada ilmu. Ini maksudnya kita ngurusi wadahnya dulu, kita mengurusi karakter kita dulu. Kalau karakter kita beres, belajar, berilmu itu jadi manfaat. Tapi kalau karakter kita kurang beres, contohnya kalau kita masih sombong, terus kita pinter, ilmu dan kepinteran kita itu hanya jadi jalan kita untuk menyombongkan diri. Kalau kita masih penuh iri dengki dalam diri kita, ilmu kita yang tinggi itu hanya jadi sarana untuk mengiri orang, mendengki orang. Kalau kita masih penuh kebencian, ilmu akan jadi jembatan untuk membenci orang lain. Maka bereskan dulu karakter. Misalnya, orang yang, ini nanti kan beliau fokusnya ke kebangsaan. Orang yang benci tanah airnya, orang yang pesimis memandang bangsanya. Dia dapat gelar tinggi, dapat jabatan besar, dia tidak akan peduli dengan kebangsaannya. Maka penting budi pekerti. Jadi menurut beliau, satu bangsa boleh maju dalam teknologi, ekonomi, politik, tapi tanpa kebajikan moral dan tanggung jawab sosial, hasilnya tetap keserakahan dan kehancuran.
Maka menurut beliau, pendidikan yang membangunkan jiwa itu harus melatih akal, rasa, dan karsa, kehendak sekaligus. Jadi manusia utuh itu tidak hanya pintar, tapi juga bijaksana dan berperi kemanusiaan. Ini menurut beliau ya. Ya ini sejak zaman beliau sudah digaungkan. Sebenarnya sampai hari ini sudah banyak sih seminar-seminar, tulisan-tulisan tentang pendidikan karakter. Tapi kalau melihat karaktermu hari ini, jangan-jangan seminar dan tulisan-tulisan itu kurang manfaat. Ya di mana-mana orang bilang sih pendidikan karakter. Tapi lah kapan panennya? Di mana bisa kita lihat buahnya pendidikan karakter sejak era kurikulum kapan itu? Sekarang kita lihat mulai betapa karakter kita terjun bebas kalau kita buka medsos itu. Wah, isinya menunjukkan degradasi yang luar biasa di bidang karakter. Nah, ini jadi PR kita semua. Makanya kata beliau, bangsa yang besar ialah bangsa yang punya semangat kemajuan tetapi tidak meninggalkan budi pekertinya. Jadi budi pekerti itu, budi itu kesadaran moral. Jadi termasuk akal yang tercerahkan itu budi namanya. Orangnya bisa mendayagunakan semua perangkat intelijensi dalam dirinya itu budi. Akalnya jalan, nuraninya hidup, kemudian kemanusiaannya besar, moralnya, akhlaknya terpuji. Ini namanya orang berbudi. Kalau pekerti itu perilakunya. Jadi budi yang membuahkan pekerti. Pekerti itu nanti bentuknya ya akhlak, moral. Jadi budi pekerti itu jiwanya kebudayaan satu bangsa, sumbernya moral, dasar hidup bersama. Tanpa budi pekerti mungkin kalian pandai, pinter, IP kamu 4, sekian. Mungkin. Ya, ponjol dosennya sudah tidak nututi. Menilai kamu saking pinternya. Tapi kalau tanpa hati, ya lahirnya alienasi dan dehumanisasi. Kamu terasing dari dirimu sebagai manusia, derajat kemanusiaanmu jatuh. Bukan berarti tidak boleh pinter loh ya, pinter itu harus. Tapi berhati dan berberi kemanusiaan adalah sisi keping mata uang satunya. Jadi ya cerdas, ya berbudi pekerti. Dr. Sutomo mencontohkan Barat. Penjajahan Barat itu luar biasa, membawa teknologi, membawa tertib administrasi dan lain sebagainya. Tapi melupakan satu sisi yang lain. Sehingga akhirnya kemajuannya menghasilkan keserakahan, egoisme, konflik, perpecahan. Sama kayak kita ya, kita kemarin kan gelisah itu. Kita itu perangkat komunikasi kita tambah canggih. Harusnya kan kita tambah rekat, tambah rukun, tambah kompak. Wong komunikasinya gampang. Tapi faktanya kita tambah terpecah-pecah. Faktanya fragmentasi kita tambah banyak. Setiap kali ada masalah kita pecah. Begitu beda pendapat kita nganggep teman kita musuh sudah. Harusnya kan media sosial itu semakin dekat kita secara sosial, tapi faktanya kebalikannya. Kenapa bisa begitu? Karena kecanggihan teknologi tidak diiringi dengan ketinggian budi pekerti. Titik masalahnya di situ. Maka kata beliau, membangkitkan jiwa itu antara lain menghidupkan budi pekerti ini. Sumbernya apa? Ayo pendidikan.
Jadi beliau mengidealkan pendidikan karakter, pendidikan budi pekerti. Bukan berarti yang sains, yang teknik diabaikan, enggak, tapi dilengkapi dengan budi pekerti. Nah, karena fokus ke sana, maka menurut beliau, ini enggak boleh marah loh ya, memang begini, Ki Hajar pun pendapatnya seperti ini. Bagi beliau, pendidikan yang lebih efektif untuk menanamkan karakter itu model pondok pesantren. Yo, kalau kalian melihat ada satu dua yang mungkin negatif, itu anggap saja oknum atau yang keluar dari relnya. Tapi konsep dasar pendidikan model pondok pesantren itu memang sangat efektif untuk menanamkan karakter. Ini tulisan ini saya ambil dari ketika beliau berpolemik dengan Sultan Takdir yang dulu pernah kita bahas, yang bukunya judulnya Polemik Kebudayaan. Beliau menguraikan begini, apa sih istimewanya pesantren? Kata beliau, pesantren dan pondoknya mempersatukan anak-anak muda kita dari segala lapisan masyarakat. Anak orang tani, anak saudagar, anak bangsawan berkumpul di dalam pondok itu. Ini menurut Dr. Sutomo istimewa, karena kalau mengikuti alurnya sendiri-sendiri, ya nanti yang orang kaya ngambil sekolahan unggulan, yang tidak punya akhirnya sekolah-sekolah pinggiran yang tidak terawat. Kalau di pesantren, anak orang kaya, anak bangsawan, anak siapapun jadi satu. Mereka ditanamkan egalitarianisme. Levelmu sama, semuanya santri. Terus beliau lanjut, keadaan lahir dan batinnya diberi pimpinan yang sama oleh guru. Gurunya, kiainya, ngajarnya juga semua sama. Nah, karena di tempat yang sama, dengan gaya hidup yang sama, dengan tuntunan guru yang sama, sehingga pemuda-pemuda itu yang di kemudian hari memegang aneka warna pekerjaan di dalam masyarakat, mereka merasa satu karena perikatan lahir batin yang diletakkan, ditanam dalam pondok dan pesantren itu. Ada keterikatan kemudian. Ada persatuan, ada kekompakan, rasa senasib. Ini penting, kata Dr. Sutomo. Apakah yang nampak sekarang? Nah, ini kebalikannya, beliau mengkritik situasi zaman itu. Anak-anak dari sekolah desa tercerai dari anak-anak sekolah standar. Sedang anak-anak sekolah HIS dan ILS, HIS itu sekolah untuk kaum bangsawan pribumi, kalau ILS itu ya sekolah untuk anak-anaknya orang Eropa. Ini level SD ya. Kalau yang untuk rakyat biasa kan SR, sekolah rakyat. Nah, ini yang bangsawan HIS, yang anaknya orang Eropa ILS. Anak-anak dua sekolah ini merasa dirinya lebih tinggi daripada anak-anak yang lain. Nah, ini kalau sekarang kan mungkin ini sekolah unggulan luar, sana sekolah biasa. Yang sini yang mau daftar harus inden sampai sekian tahun, yang sini nyari murid 10 saja tidak dapat. Nah, terus ada kasta-kasta kemudian dalam pendidikan. Ini yang diprihatinkan oleh Dr. Sutomo. Cuma ini zaman dulu ya, saya tidak tahu kalau sekarang. Ini tahun 1911, 1912 yang beliau lihat. Nah, beliau melanjutkan, janganlah orang memandang cara mengaji saja yang oleh beberapa debaters dipandang buruk itu. Debaters itu orang-orang yang senang debat. Jadi kan sering orang mengalah pesantren sistem pendidikan seperti itu tidak maju. Banyak yang kritik itu. Kata Dr. Sutomo, oke lah, jangan lihat itu saja.
timbanglah juga semua keuntungan dan kerugian yang didapat secara perguruan pesantren itu dan yang didapat secara barat dan lazim pada waktu ini. Baru orang mendapat bandingan yang sepadan. Bandingkan kegembiraan orang-orang yang hanya keluaran pesantren dengan orang didikan cara yang lazim sekarang. Orang akan heran bahwa mereka yang disebut pertama itu bisa memasuki semua lapangan pekerjaan. Bisa menduduki pekerjaan-pekerjaan yang seakan-akan bersifat merdeka. Sedang angan-angan anak-anak kita zaman sekarang kebanyakan hanya mencari pemburuan. Jadi beliau ngeritiknya gini loh. Oke lah, masing-masing ada kurang dan lebihnya. Tapi beliau melihat anak-anak pesantren itu siap hidup seperti apa saja. Jadi dia bisa ada di semua bidang pekerjaan. Dan rasanya ya pantas saja. Dari pesantren jadi guru, oke, jadi petani, ayo jadi pedagang dan lain sebagainya. Sementara beliau melihat anak-anak di sekolah unggulan ini, anak-anak sekolah kita itu siapnya hanya jadi buruh. Yo bahasa kasar buruh, yo bahasa halusnya sekarang pegawai. PNS. Atau kalau sekarang ya ASN lah istilahmu. Ya, makanya setiap kali ada pendaftaran itu kan lowongannya 1 yang daftar 11.000. Semuanya mentalnya ke sana. Karena membayangkan hidup bahagia itu ya satu-satunya lewat jalur PNS. Dan ini Dr. Sutomo tidak ngeritik kalian, ngeritik orang pada zamannya. Kalau zaman sekarang masih begitu, berarti kita tidak berubah sejak sebelum merdeka. Mental kita masih mental seperti ini. Padahal di zaman Belanda itu dengan politik etisnya, ketika Belanda membuka pendidikan-pendidikan sampai level rakyat, sebenarnya tujuan tersembunyinya simpel, antara lain mereka ingin dapat tenaga administrasi yang pinter tapi murah. Jadi mereka dapat banyak pegawai sekarang. Kalau sebelumnya kan mungkin belum terdidik, jadi susah diangkat pegawai. Nah, sekarang sudah dididik. Sekarang banyak pegawai-pegawai yang pinter tapi murah. Zaman itu ya. Oke, makanya beliau, Mbok yo ayolah kita mentalnya seperti alumni pesantren itu loh. Ini menurut beliau ya. Itu mereka kreatif, kerja di mana-mana siap. Jadi tidak sekedar mencari pemburuan. Oke, jadi ini format yang beliau tawarkan. Nanti hal yang sama Ki Hajar juga begitu. Kalau dalam istilahnya Ki Hajar ya memang sistem pendidikan genuine khas Indonesia itu model pesantren. Yang oleh beliau disebut model pawiyatan. Kalau istilah Jawa kuno itu ada peguron. Jadi orang itu kalau berguru ya keluar rumah sudah. Terus di perguruannya berpuluh-puluh tahun, nanti kalau pulang sudah sakti, sudah bisa macam-macam mengabdikan ilmunya. Zaman dulu begitu. Baik, terus masih tentang pendidikan, beliau mengkritik pendidikan yang orientasinya materi. Ini mungkin ya hari ini kan kita sering orang pakai istilah komodifikasi pendidikan. Apa saja hitung-hitungannya materi. Ya sekolahan, ya kampus itu hitung-hitungannya materi yang didapat, bukan ilmunya. Nah, beliau mengkritik antara lain guru-guru yang sibuknya menghitung perolehan materi. Kalau materi atau gajinya besar, semangat, serius. Begitu gajinya tidak memadai, ya mereka jadinya kurang semangat. Nah, ya tidak disalahkan oleh Dr. Sutomo karena situasi saat itu banyak orang yang kesulitan ekonomi. Tapi kalau sudah ngajar, menurut beliau, ya idealnya kerahkan segala daya sepenuh hati. Karena peran guru ini penting. Saya pernah ada yang banyak
Pak saya ini kan kuliah di pendidikan. Tapi kalau gajinya segitu, gimana ya Pak kita bisa ikhlas? Pertanyaannya berat ini. Ya, yo saya jawabnya ngasal saja sih, saya jawab, yo kamu ikhlas gajimu segitu, kamu ndak ikhlas, yo gajimu segitu. Ya kan? Cuma kalau ikhlas kan nilainya jauh. Jadi kamu dapat nilai plusnya di ikhlasnya. Wong yo capekmu sama. Lelahmu sama. Jadi ngapain kemudian kamu sibuk, saya ikhlas apa enggak ya? Enggak ikhlas saja lu ngapain? Ini sekalian diikhlaskan. Kalau memang enggak cocok ya keluar saja. Kan sederhananya begitu. Wong kamu kerjakan. Terus setengah hati. Karena merasa gajinya kurang besar. Ya saya tahu masih sangat banyak, masih sangat tidak layak gajinya guru di antara kita. Tapi mohonlah ini seperti Dr. Sutomo dalam kalimatnya ini. Ya kalau memang yang dapat amanat ngajar, sungguh-sungguhlah ngajar sepenuh hati, setulusnya. Nanti urusan ekonominya diurusi di bagian hidupmu yang lain. Dalam arti, yo kalau mau protes, yo nanti protes. Kalau mau tanya, yo nanti tanya. Minta dinaikkan, minta saja. Tapi khusus di kelas, ketika sedang mendidik, menggembleng itu, berikan sepenuhnya yang kalian mampu. Karena keuntungan terbesar bukan di gaji, tapi di generasi. Maka kalimat beliau seperti ini. Pada masa ini, banyak kaum terpelajar dan akademisi yang menyerbukan dirinya di dalam perguruan nasional. Yang kemudian juga berjasa besar dalam kalangan itu. Tetapi masuknya bukan tujuan hidup. Tetapi oleh karena terpaksa oleh keadaan zaman yang serba susah ini. Jadi banyak yang menyerbukan dirinya dalam perguruan, mungkin jadi pengajar, jadi dosen. Tapi sebenarnya dia enggak, itu bukan tujuannya, bukan keinginannya. Hanya saja karena kepepet, ya mau gimana lagi. Jadi ngajarnya karena kepepet. Kalau boleh ya saya enggak jadi guru, enggak jadi dosen. Kalau boleh ya jadi CEO, apa jadi apa. Ding ya enggak iso kepepet. Akhirnya ke sana. Berarti apa? Jadi guru ngajar bukan panggilan di jiwanya. Padahal ya sudah ngajar. Terus beliau, bukankah lebih baik dan sempurna apabila calon-calon guru kita itu sebelum memegang jabatannya dan kewajibannya yang teramat berat itu mengetahui akan hal ini dan dididik dulu sehingga mereka tidak begitu terikat hidupnya oleh materialisme, kebutuhan duniawi yang bisa mengganggu perjalanan kemajuan itu. Jadi maksudnya iyalah kalau urusan ekonominya perjuangkanlah, tapi urusan pengabdian ngajarmu berikan sepenuhnya. Jangan karena pertimbangan duniawi, materi terus berkurang kualitasnya. Jadi itu terus beliau melanjutkan pasal yang akan memaksa bangsa kita tunduk dan menghormati mereka itu oleh karena kekayaan batinnya, kebagusan jiwanya, dan keindahan sukmanya. Jadi mari kita pastikan penghargaan, penghormatan kita pada para guru itu ya karena kekayaan batinnya, kebagusan jiwanya, keindahan sukmanya. Bukan karena kekayaan atau ekonominya. Kekayaan ekonomi itu anggap saja efeknya. Anggap saja sampingannya. Bisnis pokoknya adalah mendidik. Yo nanti tugas yang berwenang untuk memperjuangkan nasib mereka, tapi tetaplah di rel ngajar sepenuh hati, mendidik sepenuh hati. Berikan yang terbaik. Oke, jadi tidak usah perhitungan. Ini ngaji kayak gini gratis saja, materinya yang biasa-biasa sajalah. Ya, nah. Gitu. Kalau ini kajian mahal ini di hotel ini bayar ini. Slide-nya tidak cuma tulisan kayak gini, nanti ada gambar animasinya, ada videonya gitu. Udah lah, kalau memang ada materi yang penting, hebat, di momen apapun berikan sepenuh hati.
bahwa nanti ada efek ekonominya gara-gara itu, terus nanti ada yang memberi reward besar, ya itu efek saja, jangan jadi tujuan. Oke, dan kenapa? Karena posisi guru ini penting. Kata beliau, kalau kita tidak sanggup menyediakan pemikul-pemikul obor kemajuan dan keadaan seperti itu, jangan mengharap akan datangnya Indonesia merdeka yang mulia. Jangan mengharap akan Indonesia merdeka sekarang juga. Untuk kalian ya, sebagian besar mungkin akademisi, bergelut di bidang pendidikan. Kuncinya bangsa ini ada di tangan kalian. Dan ini bukan retorika, ya faktanya memang begitu. Apakah bisa nanti self-awareness, menyadari diri, self-esteem, punya pride terhadap dirimu, dan lain sebagainya, ya kuncinya di pendidikan. Nanti beliau juga punya pandangan pendidikan juga bisa melalui seni. Ini cuplian saja. Beliau bilang ketoprak, ludruk, wayang, dan wayang orang di dalam leluconnya dan juga semua pertunjukannya punya maksud yang mulia dan tinggi, yaitu turut berusaha membuka hatinya rakyat agar supaya punya cinta pada bangsa dan tanah leluhurnya, supaya percaya pada dirinya sendiri, supaya beramai-ramai berlomba di padang kemajuan, dan supaya gemar pada persatuan dan kemerdekaan. Jadi pendidikan juga bisa melalui seni. Jadi, penjelasannya mungkin panjang di bagian filsafat seni ya, dan manfaatnya.